Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Baik. Segenap peserta program Sabar angkatan pertama yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk praktek membaca kitab dan kita masih di tafsir surat An-Nas ya. Ini adalah sesi kedua untuk kita latihan membaca di tafsir surat An-Nas. Di pertemuan lalu kita alhamdulillah dapat satu paragraf ringan ya untuk tafsir surat An-Nasnya. Mudah-mudahan yang belum hadir kemarin sudah bisa mendengarkan rekamannya dan mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari di pertemuan yang lalu masih diingat sampai sekarang. Baik, eh, malam hari ini kita akan mulai masuk lagi untuk belajar dan seperti biasanya kita nanti akan juga ada latihan melihat di kamusnya ya, biar nanti Bapak Ibu teman-teman bisa latihan sekalian bagaimana memilih terjemahannya yang pas kira-kira itu seperti apa. Baik, kita akan mulai tampilkan Bismillah. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini eh, yang sudah kita pelajari kemarin dari awal hingga sini ya. Kurang lebihnya sampai sini. Nah, ya dari awal sampai sini. Baik, belum terlalu banyak ya. Alhamdulillah. Berarti insya Allah muraja'ahnya juga nggak terlalu sulit-sulit banget. Dan kita akan lanjut insya Allah ke tafsirnya insya Allah ta'ala. Baik, Bismillah kita akan mulai ya Bapak Ibu. Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membaca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasi Makkiyatun. Ya, ini kemarin sudah Suratun Nasi Makkiyatun min maqasidis surati al-i'tisamu wa tahassunu billahi min syarri syaitani wa waswasatihi wa minasyururil khafiyati. Sebelum itu kita akan coba minta salah satu atau dua dari peserta yang hadir di pertemuan lalu untuk membaca terlebih dahulu sambil murojaah. Siap nggih? Kemarin yang hadir itu coba kita coba dulu Pak Mukhlisin ya, Pak Mukhlisin. Silakan. Nah, Ustadz, Ya. harus diperbesar layarnya. Oh, diperbesar. Siap, siap. Nah, Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Suratun nasi makiyatun mim maqasidis surati. Makkiyatun. Diterjemahkan ya. Oh, Mas Wasik Oh, sambil nyetir, Masya Allah. Fi amanillah Mas Wasik. Ini dari Yogyakarta ke Bengkulu naik mobil. Fi amanillah Mas Wasik. Pak Mukhlisin, lanjut. ya. Suratun nasi eh, ini adalah surah surah An-Nas makiyatun, eh, surah yang bangsa Makkiyah, Termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. masuk golongan surat Makkiyah. Mim Terus. maqasidis surati, di antara maksud-maksud surat ini al-i'tisamu, yaitu minta perlindungan, wat tahassunu, eh, dan minta perjagaan, untuk minta penjagaan diri billahi, kepada Allah, min syarri syaitani, dari kejelekan syaitan, wa waswasatihi, dan waswasnya syaitan, wa minasyururil khafiyati, dan dari kejelekan-kejelekan yang tersembunyi. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya. Kita coba barangkali bisa dicoba juga kemarin yang hadir itu Ibu Stianingsih kemarin hadir ya? Hadir Ustadz. Ya, coba Ibu, silakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Suratun Nasi Makkiyatun. Surat An-Nas adalah surat Makkiyah. Min maqasidis surati. Di antara kandungan surat tersebut adalah al-i'tisamu wa tahassunu billahi. Bentar, iya, lanjut. Al-i'tisamu wa tahassunu billahi min syarri syaitani wa waswasatihi wa minasyururil khafiyati. Al-iqtisamu wa tahassunu billahi. Memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri syaitani, dari keburukan syaitan, wa waswasatihi, dan bisikan-bisikan syaitan, wa minasyururi, dari keburukan-keburukan al-khafiyati, yang tersembunyi. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, cukup insya Allah ya nomor bacanya. Nah, Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan masuk ke at-tafsir. Bismillah. Kita akan mulai masuk ke at-tafsir. Ini baru yang ayat pertama ya. Baik, kita nanti eh, ada kalau kalimat yang sudah pernah kita cari di kamus, mungkin nanti saya akan tanya ke teman-teman supaya ingat arti terjemahnya. Kalau ada yang baru, baru nanti kita akan coba praktekkan untuk mencari di kamusnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-muallifun hafizahumullahu taala ajmain at-tafsiru. Ya, tafsir dari surat eh, An-Nas ya. At-tafsiru maksudnya adalah tafsiru suratin Nasi. Kemarin kita sudah sempat sampaikan ya kalau ada alif lam kayak gini ya setelah pembahasan setelah sebelumnya ada penyebutan maka ini menunjukkan bahwa alif lam ini mengarah pada apa yang sedang dijelaskan atau apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena yang sudah disebutkan sebelumnya adalah surat An-Nas ya. Maka maksud at-tafsiru di sini adalah tafsiru suratin nasi. Tafsiru suratin nasi. Kayak semisal kemarin kan ini ya, as-surah. Min maqasidis surati. As-surati di sini ya meskipun tidak disebutkan surat An-Nas, akan tetapi di sini sudah ada alif lamnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa yang dimaksud alif lam di sini, surat yang dimaksud di sini adalah surat An-Nas yang memang baru disebutkan sebelumnya. Ya min maqasidis surati maksudnya adalah min maqasidis suratin nasi. Berarti kalau di sini at-tafsiru maksudnya adalah tafsiru suratin nasi gitu ya. Tafsiru suratin nasi, tafsir surat An-Nas. Baik. Tafsir Afwan, surat An-Nas berarti ayat yang pertama. Ini maksudnya adalah di sini ya. Setelahnya ini harusnya ayat yang pertama yang ini. Ya, Afwan kalau Ustadz, mau Afwan ya Ustadz, dalam Afwan Ustadz, Ana ya. ingin bertanya Ustadz, apakah Ana yang keliru atau itu maksudnya surat Makkiyah atau Madaniyah ya Ustadz? Kalau surat Anas ya. Surat An-Nas kalau kita coba cek ya. Kalau ini saya menukilkan dari ini kan surat Al-Mukhtasar fit Tafsir. Baik. Terus pertanyaan tidak apa-apa kita cek lagi supaya lebih mantap di sini. Ana ada taib sebentar. Oke, kita cek. Default biar kalau masalah makiyah sama madaniyah ini memang di beberapa surat, cuman ada beberapa perbincangan. Cuman kalau surat Anas Ana lupa pasnya. Kita lihat di sini. Ini Ana lihat dari Al-Bitaqat ya. Taib. Kalau di sini juga disebutkan surat An-Nas masuknya ke dalam kategori surat Makkiyah. Nah, Ummu Fawaz bacanya di mana surat Madaniyah? Di kitab karya sebentar Ustadz. Taib. Kalamun Alik Aliyal Kabir
Ya, Maksudnya di ya Taisirul Karimur Rahman. bukan yang Kita cek ya yang di tafsir lainnya. Eh, untuk rinciannya Anak juga pernah bahas dulu tafsirnya, cuman qadarullah sekarang Anak juga lupa yang rinciannya. dipakai Akan tetapi kalau di penyebutan tadi surat Makkiyah. Di mana? tunas ilmu, kitab yang dipakai tunas ilmu. Aisarut Tafasir. Yang dipakai Oh, di Tunas Ilmu kalau yang sekarang Al-Mukhtasar Fit Tafsir. oh, yang dulu Ustaz, yang Oh, yang dulu. dulu Aisarut Tafasir. Nah, Baik. Laisa fi musykilah, enggak masalah insya Allah pembahasan. Tapi rata-rata di sini penyebutan itu nanti bisa lihat di pembahasan lainnya insya Allah. Masalah nah, Makkiyah, Madaniyahnya insya Allah. Tapi kalau di sini saya juga jadi penasaran untuk yang di uh, Syekh As-Sa'di di sini menyebutkan sebentar ya. Baik, ini kok bukannya agak lama. Baik, tidak apa-apa. Tapi intinya kita kan pakainya Al-Mukhtasar Fit Tafsir, maka di sini juga disebutkan dia pakai apa namanya Makkiyah. Apakah ada qaul yang mengatakan Madaniyah? Anda lupa persisnya, tapi nanti mungkin bisa dicek. Tapi dari dua tafsir yang tadi kita sebutkan, dua-duanya menyebutkan ini Makkiyah. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru. Di sini kemudian di ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas." Kemudian di sini qul, ya, katakanlah. Ya, qul, katakanlah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau ada ungkapan kul, kola gitu ya, mungkin kan sering ya, kola, misal kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kemudian setelah itu disebutkan kaulnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dalam istilah apa namanya nahwu disebut dengan makulul kaul. Jadi itu objek pembicaraannya. Ketika ada kola maka akan ada objek pembicaraannya. Nah ini jumlah itu simbolnya itu kayak maf'ulun bih. Simbolnya kayak maf'ulun bih sehingga jumlah setelah qala itu tadi atau konten dari pembicaraannya ya. Kontennya itu disebut dengan maqulul qaul yang kedudukannya seperti maf'ulun bih sehingga i'rabnya itu fi mahallin nasbin. Biasanya kayak gitu. Ya, biasanya gitu. Misal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semisal penggalan hadisnya innamal a'malu binniyat. Maka innamal a'malu binniyat di sini fi mahallin nasbin dia jadi maqulul qaul atau dia seperti maf'ulun bih, objek pembicaraannya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini qul katakanlah ayyuhar rasul ya. Wahai rasul ayyuhar rasulu ya. Kemudian di sini ini tafsirnya. Oke, a'tasimu kemarin sudah kita carikan terjemahannya ya. A'tasimu ya. A'tasimu ini fiil dari apa Bapak Ibu? Fiil dari al-i'tisam. Ya. A'tasimu fiil dari al-i'tisam ya. Masih ingat ya? Ini kan i'tasama ya'tasimu. I'tisaman gitu ya. Berarti a'tasimu ini fiil apa Bapak Ibu? Kira-kira ini. Pak Nov, fiil apa a'tasimu ini? Fiil madhi, mudhari atau fiil amr? Film mudhari. Fiil mudhari, iya betul. A'tasimu asalnya dari ya'tasimu, ya'tasimani ya'tasimuna. Ta'tasimu, ta'tasimani ya'tasimna. Kemudian sampai ke bawah ketika ana berarti ana a'tasimu. Ya, nahnu na'tasimu gitu ya. Masih diingat ya. Berarti a'tasimu artinya apa Pak Moko? A'tasimu kemarin artinya apa berarti kalau a'tasimu ya? Pak Moko? Ustaz, ini Ya, aktasimu artinya apa Pak Moko? Ini harus aktif ya. Nanti siap-siap kok ditanya tengah-tengah. memohon perlindungan. Berarti kalau aktasimu nerjemahinnya gimana? Saya Mm-mm. saya memohon perlindungan
A'tasimu berarti saya memohon Perlindungan perlindungan birabbin nasi kepada kepada Robnya Rabbnya manusia, manusia. kepada Robnya manusia. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menyebutkan makna Rob, beliau menggandengkan dengan tiga hal. Ada al-khalqu, kemudian al-mulku wa tadbir. Jadi yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki dan juga yang mengatur gitu ya. Berarti birabbin nas ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang memiliki manusia dan yang mengatur segala keperluan manusia. Berarti kul katakanlah ayyuhar rasul wahai rasul a'tasimu birabbin nas. Aku memohon perlindungan kepada Robnya, Tuhannya manusia. Ya, oke. Kemudian wa atofnya jelas ke sini ya. Atofnya ke aktasimu. Berarti waas. Mungkin bacanya gimana? Bapak Ibu coba Mas Tiawan bacanya gimana? Mas Tiawan yang ini. Wa astajiru. Wa astajiru. Iya pinter. Oke. Wa astajiru. Asalnya dari apa itu Mas Tiawan? Astajiru. Fi'il madhinya apa? Mic-nya belum hidup. Istajaro yastajiru. Oke, istajaro yastajiru. Oke, baik. Barakallahu fiik. Berarti kalau mau nyari di kamus ya, mau nyari di kalau kamus online mah kalau kamus HP insya Allah mudah ya. Misal ini kita cari di kamus. Apa itu artinya astajiru? Misal nih. Berarti istajaro hasilnya asalnya gini, istajaro. Atau Bapak Ibu mau nyari semisal apa namanya dari fiil mudhari'nya, kalau ini langsung ketemu ya. Ini fiil madhinya semisal. Tapi kalau fiil madhinya belum keingat nih ya. Fiil madhinya belum keingat pakai yang itu coba lihat. Kita lihat. Kadang muncul, kadang enggak coba. Yes, berarti astajiru ya. Kalau astajiru kita coba di sini muncul atau tidak. Kalau seandainya tidak muncul, berarti Bapak Ibu harus mencari asal katanya. Kan nggak muncul ya ini di kamus ya. Kenapa nggak muncul? Karena ini pakai domir ana ya. Biasanya kalau pakai domir huwa kadang muncul. Kalau nggak muncul juga berarti memang nah ini mustajir. Oh ini dia pala isim fa'ilnya mustajirun. Geser lagi ternyata tidak muncul kecuali hanya isim fa'ilnya ya. Berarti caranya kalau pakai kamus ini adalah ingat-ingat tuh fiil madhinya apa? Ini yastajiru. Yastajiru fiil madhinya tadi adalah istajaro. Yastajiru istijaron gitu ya. Istajaro, istajaro. Jimnya panjang. Nah, ketemulah istajaro ternyata maknanya adalah Minta perlindungan. istaghotha atau maknanya di sini mencari atau meminta perlindungan ya. Meminta perlindungan. Berarti ketemu ya. Istajara yastajiru. Kita kembali ke teksnya, redaksinya di sini. Berarti a'tasimu bi rabbin nas. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan astajiru ternyata maknanya juga mirip ya. Berarti aku memohon perlindungan dan aku berlindung gitu ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penguatan. Kalau a'tasimu ini kan kalau astajiru, kalau Bapak Ibu pengen ini ya, itu nerjemahannya sama aja Ustaz ya, memohon perlindungan, apa nggak ada terjemahan yang lain? Kalau pengen lebih apa namanya kaya lagi terjemahannya dan belum dapat idenya begini, salah satu cara yang bisa digunakan adalah buka kamus lagi. Buka kamus lagi. Semisal kalau seandainya nih sebenarnya ada yang kalau dalam bahasa Arabnya kalau memang belum nemu bahasa Arabnya istajaro ternyata maknanya sama, maknanya cuma satu ya coba coba cari makna yang satunya yaitu i'tasoma ya. I'tasoma, i'tasimu, i'tisaman itu maknanya selain meminta perlindungan tuh apa aja? Kita coba lihat i'tasoma. Ya. Baik, i'tasama ternyata di sini selain meminta perlindungan, ini ya yang dibawakan mencari perlindungan, berlindung, berpegang teguh, tapi di atas ada memohon pertolongan. Memohon
pertolongan. Jadi kan ketemu ya. Kalau yang satunya astajiru itu aku minta perlindungan, kalau aktasimu berarti aku minta pertolongan. Nah, kalau kayak gini kan katanya apa namanya perbendaharaan katanya akan jauh lebih banyak. Ini cara untuk biar nanti kok kalau ketemu ini maknanya sama. Berarti kita cari yang berbeda tapi semakna supaya nanti kita menerjemahkannya juga bagus. Sehingga dari sini bisa kelihatan nih teman-teman bahwa menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu perlu menguasai dua bahasa. Minimal menguasai dua bahasanya itu tadi. Bahasa Arabnya dan bahasa terjemahannya. Jadi kalau di sini saya kadang menyarankan begini Bapak Ibu. Kalau pengen latihan bahasa apa menerjemahkan ke bahasa Indonesia yang lebih apa namanya lebih luas maknanya, berarti Bapak Ibu harus rajin baca yang bahasa Arab dan harus rajin baca bahasa Indonesia juga. Supaya kosakata bahasa Indonesia kita juga banyak ya. Nah, salah satu cara untuk memudahkan adalah, ya, dan ini kadang saya pakai juga, di antaranya Bapak Ibu bisa membaca sebuah kitab yang sudah diterjemahkan dan penerjemahnya dikenal bagus misalnya. Eh, Bapak Ibu cari misal kitab apakah itu, misal kitab fikih ataupun kitab kisah-kisah atau tafsir misal ya. Biasanya kalau contoh tafsir itu tafsir As-Sa'di juga sudah ada terjemahannya. Nah, contohnya Bapak Ibu berarti kan punya nanti bakalan punya dua teks yang bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngambil salah satu selangkahnya. Bisa baca bahasa Arabnya dulu atau bisa bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya baca satu paragraf. Setelah itu geser ke membaca teks bahasa Arabnya. Nah, yang seperti ini akan lumayan membantu Bapak Ibu untuk meminimalisir membuka kamus. Karena Bapak Ibu sudah membaca satu paragraf bahasa Indonesia dulu. Ini terjemahnya kayak gini. Setelah itu tutup, baca teks yang berbahasa Arab. Nah, itu akan sangat membantu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan perbendaharaan kata yang baru. Ini terjemahannya ini terjemahannya seperti ini, dan cara menerjemahkan dalam satu paragraf itu seperti ini. Ini cukup membantu. Silahkan nanti bisa dicoba. Cari kitab-kitab yang ringan-ringan dulu, enggak apa-apa ya. Yang ada yang itu aslinya bahasa Arab, dan mungkin bisa cari PDF-nya atau punya kitab aslinya, kemudian ada terjemahannya. Itu sangat membantu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau kita terjemahkan qul ya ayyuhar rasul a'tasimu birabbin nasi wa astajiru bihi adalah a'tasimu birabbin nas. Aku meminta pertolongan kepada Rabbnya manusia wa astajiru bihi, dan aku memohon perlindungan kepadanya gitu ya. Dan aku memohon mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Rabbnya manusia, begitu ya. Jadi kita terjemahkan di sini tadi ini minta pertolongan. Dan yang ini minta perlindungan. Oke, selesai ya. Selesai satu baris. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala malikin nas ya. Ini diterjemahkan kalau di apa namanya mushaf Kemenak, seingat saya maknanya adalah pemilik malikin nas, berarti apa namanya kalau di Kemenak, kalau kok saya ingatnya yang surat Al-Fatihah malah. Nah, kita lihat cek yang di Kemenak karena saya tadi ngomong yang di Kemenak ya. Saya juga pakai Quran Kemenak karena kalau menerjemahkan Al-Quran itu bagusnya kita lihat terjemahan, lebih lebih enak ya, lebih enak. Dan ini dipakai oleh asatid bukan bukan cuma saya, bahkan asatid ini saya dapatkan ilmu ini juga dari asatid senior. Jadi kalau masalah menerjemahkan ayat ya, masalah menerjemahkan ayat ya, bagusnya adalah lihat terjemahan. Lihat terjemahan yang sudah jadi, yang sudah baku atau bukan yang memang diakui terjemahannya, kemudian nanti dilengkapi dengan lihat tafsir. Ya, lihat tafsirnya supaya nanti bisa ketika kita menerjemahkan ayat itu tidak salah. Karena ini ayat Al-Qur'anul Karim ya. Kita lihat terjemahan ayat dari surat An-Nas untuk mushaf Kemenak. Nah, lihat, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Malikin Nas di sini diterjemahkannya raja manusia, ya. Raja manusia. Baik, kita geser ke sini lagi.
Itu terjemahannya. Berarti terjemahan Malikin Nas adalah raja manusia. Ini cara menerjemahkannya. Jadi di antara hal yang harus Bapak Ibu miliki, ya kalau sekarang ya bisa di HP lah ya. Di antaranya adalah aplikasi mushaf terjemahan itu tadi. Kemudian nanti kamus itu kalau bisa sudah ada. Yaitu untuk menjadi pelengkap. Baik, kita lanjut. Berarti Malikin Nas maksudnya adalah Malikin Nas. Di sini langsung diterjemahkan juga Malikin Nas karena memang ini sudah jelas. Malikin Nas, oke, raja manusia. Kemudian di sini ada cara baca apa namanya? Ada kalimat baru ya. Ada kalimat baru. Kalau kalimat baru ini saya akan tanya ke teman-teman kira-kira ini nebak bacanya bagaimana. Coba kalau Ibu Ida ya, Ibu Ida. Ini bacanya gimana Ibu Ida? Malikun nasi. Oh, yang ini Malikun Nasi betul. Yang ini. Oh ya tasarrofu. Oke, ya tasarrafu. Asalnya dari apa, Bu? Tasarrofa ya tasarrofu. Tasarrafa yatasarrafu. Oke. Tasarrafa yatasarrafu. Coba yatasarrafu berarti kalau ini mudah ya. Barakallahu fiik Ibu Ida. Jazakillah khairan. Yatasarrafu fihim bima yasha'u. Nah, kalau ini mudah ya. Yatasarrafu fihim bima yasha'u. Yatasarrafu artinya apa Bapak Ibu? Ada yang sudah nyari di kamus duluan? Bertindak, Ustaz. Bertindak. Nah, ini nyari di kamus atau apa yang diingat? Nyari di kamus. Nyari di kamus. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita coba cari kamus di kamus bareng-bareng. beraksi. Kita buka lagi kamusnya. Berarti Mbak nyarinya apa tadi? Tasarrufa. Tasarrufa. Bertindak, beraksi di sini ya. Oke. Baik, di sini banyak ya. Tasarrafa ya tasarrufu bertindak beraksi kemudian tasarrafa bi itu artinya membuang ya. Kemudian mutasarrif ternyata di sini kalau mutasarrif ini isim fa'ilnya ya. Penguasa, gubernur ya. Tasarrufat ini juga sering dipakai juga tasarrufat itu tindakan. Nah, sekarang kita geser ke kamus berikutnya. Ya. Kita lihat di sini ada terjemahan lain atau tidak. Kalau di sini enggak langsung dia tindakan di sini tasarrufun ya. Kemudian kita lihat bahasa Arab. Kalau di sini enggak terlalu banyak ya. Kalau untuk yang kamu satunya ya. Tidak disebutkan fiilnya. Nah, sekarang coba kita lihat yang bahasa Arab. Yang bahasa Arab ya, geser. Ini latihan juga yang bahasa Arab. Bahasa Arab di sini ada sirfun, berarti bukan itu yang dimaksud. Kemudian ada apa namanya? Sorofa, ada sorrofa, kemudian ada sorfun, ada tasarrofa. Di sini ketemu ya, Bapak Ibu lihat, kita klik di sini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Perhatikan, kalau tadi kan bertindak ya, bertindak. Nah, sekarang kita coba cari makna yang kira-kira sesuai dengan kalimatnya. Kalau bertindak ini gimana coba? Yatasarrufu fihim bima yasha. Bertindak. Tape, suara sanyonya masuk ke Zoom nggak Bapak Ibu? Tidak, Ustaz, kayaknya. Oh enggak ya? Oh, alhamdulillah. Soalnya keras banget di sini. Berarti memang ada peredamnya. Ada apa namanya untuk ngilangin noise. Baik, bertindak fihim bima yasha. Bertindak fihim bima yasha. Nah, sekarang kita lihat bahasa Arabnya. Saya akan kasih beberapa contoh ini. Tasarrufa. Tasarrufa ini masuk ke khumasi lazim. Ya, kalau di sini muta'addi bi harfin. Tasarrufat, tasarraftu, atasarrafu ini ya. Kelihatan ya? Ini tasarraftu, atasarrafu, tasarraf ini gambaran tasrifnya ya. Kemudian masdarnya adalah tasarrufun, ya kan? Ya tasarrafu fi umurihi kama yuridu wa bi mufradihi. Ini contoh dalam kalimat.
biasanya kalau kamus bahasa Arab itu kadang untuk menerjemahkannya itu memang dikasih apa namanya contoh kalimat ya. Dikasih contoh kalimat. Misal ini, yatasarrafu fi umurihi kama yuridu wa bimufradihi. Kemudian maksudnya adalah yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Ke gambar artinya yaf'alu ma yasha. Kalau ini makna dari yatasarrafu fi umurihi kama yurid. Berarti fi umurihi dalam segala urusannya kama yurid sebagaimana yang ia kehendaki. Berarti yatasarrafu di sini dimaknai yaf'alu ma yasha. Ya, bertindak sesuai dengan yang ia kehendaki, ya, yang ia kehendaki. Baik, ini gambaran contoh dari sini. Bentar saya matikan sanyonya dulu, ini agak cukup mengganggu gitu. Soalnya kalau di sini suaranya keras banget. Baik. Coba kita lihat. Kalau di sini yatasarrafu fi amwalin nas yasrifuha yunfikuha kama yasha. Kalau ini ketika contohnya kayak gini, yatasarrafu fi amwalin nas maksudnya adalah yasrifuha yunfikuha kama yasha. Dia menginfakannya sebagai sekendaknya, semaunya dia. Jadi yatasarrafu fi amwalin nas berarti bisa dimaknai menginfakkan sesuai kehendaknya dia gitu ya. Ini contohnya. Berarti bisa yatasarrafu bisa diterjemahkan sesuai dengan konteks kalimatnya seperti apa, tapi masih semakna dengan bertindak tadi. Karena kan yatasarrafu ketika digandengkan dengan fi amwalin nas itu diterjemahkan sebagai yunfik. Sedangkan yunfik itu secara makna kan juga dia bertindak atas hartanya dia. Jadi makna intinya adalah bertindak, tapi nanti ketika kalimatnya seperti apa nanti bisa disesuaikan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Yatasarrafu fihim bima yasha. Kira-kira makna yang pas itu apa? Kalau malikun nas, raja manusia. Yatasarrafu fihim bima yasha, itu kira-kira makna yang pas apa? Coba, ada yang bisa Mengatur apa ya Ustadz? mengatur. Oke, satu. Terus kita coba cek Memerintah apa ya, kalimat. Tad? Apa? Pemerintah mungkin? Memerintah. Oke, ditampung dulu dua. Mengatur, memerintah. Terus, ada lagi? Atau ada yang cocok dengan salah satu pendapat ini? Memperhitungkan, Ustaz. Memperhitungkan fihim bima yasha. Ya, fihim kan maksudnya dalam urusannya manusia ya. Bima yasha sesuai dengan kehendaknya. Coba, kira-kira ada tiga nih. Mengatur. Ini apa tadi? Mas Alan tadi ngomong apa ya? Yang ketiga memperhitungkan, Pak Abdurrahim. Yang kedua Mas Alan tadi apa ngomongnya? Lupa saya. Taib. Ada lagi? Menjaga. Menjaga fihim bima yasha, menjaga dalam urusan mereka bima yasha. Oke, terus apa lagi? Mengatur, Ustaz. Ya. Mengatur. Pak Moka lebih cocok mengatur begitu ya. Tadi Ya. sudah mengatur Ya. 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 Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Pak Mukhlisin apa Pak Mukhlisin? Nih, Ikut mengatur Ustaz kayak. ikut mengatur. Baik, barakallahu fiik. Nah, jazakumullah khairan. Yatasarrafu dalam penjelasan seperti ini umumnya memang diterjemahkan mengatur. Jadi kalau tadi kan terjemahan di kamusnya bertindak ya. Bertindak. Makanya saya sampaikan tadi perbendaharaan bahasa Indonesia kita itu memang perlu banyak ya. Dan ini apa namanya orang-orang yang memang sudah sering belajar pun ya, kecuali memang kalau asatidz yang sudah senior dan itu memang keilmuannya luar biasa, mereka sudah punya banyak ya. Ya, tapi banyak di antara kita juga memang perlu untuk terus banyak baca ya.
Kan karena tadi kan terjemahannya bertindak. Ya, yatasarrafu ternyata kita terjemahkan mengatur. Itu kan kayaknya nggak ada, tapi itu semakna ya, bertindak, mengatur, fihim bima yasha itu semakna. Oke, kita terjemahkan yatasarrafu itu biasanya diterjemahkan mengatur. Berarti yatasarrafu dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur fihim atas segala urusan him kembali ke manusia. Bima sesuai dengan apa-apa yasha'u yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, yasha kemarin sudah kita terjemahkan. Oke, kita lanjutkan. Lanjut la malika lahum ghairuhu. La malika lahum ghairuhu. Ya, la malika lahum ghairuhu berarti artinya ini masuk ke dalam kategori pembahasan la nafiya lil jinsi. Ya, la nafiya lil jinsi itu dia bisa beramalan sebagaimana amalannya inna. Berarti isimnya nasab, khobarnya apa Bapak Ibu? Marfu' Tad. Marfu ataupun rofa. Ada syarat-syaratnya, tapi kita simpelnya ini dulu aja ya. Ya, di antaranya di sini isimnya itu nakiroh. Ketika nakiroh mufrad kayak gini nggak mudhof, maka dia itu mabni ya. Dia mabni dengan tanda nasabnya. Berarti kalau isim mufrad kan tanda nasabnya fathah ya Bapak Ibu ya. Makanya ini bacanya mabni, tidak ditanwin ya. La malika. La malika lahum ghairuhu. La malika lahum ghairuhu. Maksudnya adalah tidak ada ya raja lahum untuk mereka ghairuhu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi la nafiya lil jinsi adalah menafikan jenis-jenis lainnya. Ya. Dari jenis yang sama nggak ada. Itu penafian. Ya, semisal kayak la ilaha illallah kan tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan lain itu nggak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dari sisi jenis sesembahannya yang berhak disembah dengan benar. Nah, kalau di sini la malika lahum, tidak ada raja lahum untuk mereka yaitu para manusia ghairuhu selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, selesai paragraf yang kedua. Ini sudah jam 9 ya. Oke. Lanjut, kita selesaikan sampai bawah. Ilahin nas kalau ini ma'ruf ya, sesembahan manusia. Nah, ini juga diterjemahan di sini sama, sesembahan manusia. Kita kembali ke sini. Ilahin nas, sesembahan manusia. Maksudnya adalah ini bacanya gimana? Coba Ibu Ummu Aish bacanya gimana yang saya kuning ini? Ma'budu. Ma'bud. Ma'budu. Ma'buduhum. Ma'buduhum. Berarti ini isim apa? Isim fa'il apa isim maf'ul atau isim masdar? Isim maf'ul. Taib. Ma'buduhum bihaqqin. Maksudnya adalah kalau ini sudah dikenal ya, ma'bud maksudnya adalah sesembahan yang disembah bihaqqin dengan benar. Berarti ilahin nas maksudnya adalah ma'buduhum bihaqqin. Allah itu ya sesembahan mereka yang berhak disembah dengan benar. Ma'buduhum maksudnya sesembahan mereka manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah ma'buduhum sesembahannya mereka, sesembahan para manusia bihaqqin yang berhak, yang memang benar gitu. Satu-satunya sesembahan yang berhak disembah dengan benar ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama bacanya dengan cara yang di atas ini. Berarti cara bacanya gimana kira-kira Mas Setiawan? Oh, sudah Mas Setiawan sudah tadi ya? Sudah. Ibu Nia, coba Ibu Nia. Bacanya gimana nih? Ini mirip dengan ini. Ya, Ibu Nia coba. Ibu Nia hadir. Oh, ya. La ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Oke, la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Barakallahu fiik. Betul. La ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Berarti ini jadi isimnya la, ya. Kemudian ini jadi khabarnya la. La ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Tidak ada ya sesembahan
untuk mereka yang berhak disembah dengan benar ghairuhu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara bacanya la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Oke. Nah, selesai sampai di sini dulu untuk menerjemahkannya. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk membaca. Oh, baca satu persatu dulu. Silahkan dibaca cepat tapi ya. Ini baca tanpa menerjemahkan. Saya minta untuk dibaca tanpa diterjemahkan tapi bacanya benar. Mulai dari at-tafsir. Siap ya? Silakan dimulai dari Mas Setiawan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cepat ya. Ini At-tafsiru. latihan baca cepat dulu. Qul ayyuhar rasulu a'tasimu birabbin nasi wa astajiru bihi malikin nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u la malika lahum ghairuhu ilahin nasi ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Baik, barakallahu fiik. Lanjut Ibu Nia. Afwan Ustadz belum siap ini tadi baru hadir juga karena Oh, terlambat Ustadz gini. Afwan ini anaknya rewel mustamiah dulu ya Ustadz Afwan. Anjing, tidak apa-apa. Baik, coba Ibu Ida berarti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru qul ayyuhar rasulu a'tasimu birabbin nasi wa astajiru bihi malikin nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u la malika lahum ghairuhu ilahin nasi ma'budu lahum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya coba Pak Moko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru qul ayyuhar rasulu a'tasimu bi rabbin nas wa astajiru bihi malikin nas malikun nas yatasarrafu Baca lengkap ya. Harokatnya baca lengkap. Pak Moko. Malikun nasi. malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u la malika lahum ghairuhu ilahin nasi ma'buduhum bihaqqin Ma'buduhum gitu. Ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqi ghairuhu bihaqqin. Kalau ini tanwin. bihaqqin ghairuhu. Baik, barakallahu fiik. Ini kalau saya hapus aja sekalian ya. Baik, barakallahu fiik Pak Moko. Silakan berarti Ibu Sulifah. Ibu Sulifah hadir tadi ya? Loh, enggak ada ya? Oh. Ibu Setianingsih. Bismillah. At-tafsiru. Qul ayyuhar rasulu a'tasimu birabbin nasi wa astajiru bihi Wa astajiru gitu. wa astajiru bihi malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u Bima yasha'u. la malika lahum ghairuhu ilahin nasi ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya coba Pak Abdurrahim. Nah, Ustaz. Bismillah. At-tafsiru. Qul ayyuhar rasulu a'tasimu bi rabbin nasi wa astajiruhu bihi malikin wa astajiru bihi malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasa'u la malika lahum ghairuhu ilahin nasi
ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, selanjutnya Ummu Aish, ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru qul ayyuhar rasulu a'tasimu bi rabbin nasi wa astajiru bihi malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u la malika lahu ghairuhu ilahin nas ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Nah, baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Mukhlisin. Pak Mukhlisin masih ya tadi ya? Belum, Ustaz. Oh iya iya iya. Baik. Bismillah. At-tafsiru. Qul ayyuhar rasulu. A'tasimu bi rabbin nasi wa astajiru bihi. Malikin nasi. Malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u. La malika lahum ghairuhu. Ilahin nasi. Ma'buduhum bihaqqin. La ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya nah, Ibu Triwahyuningsih, siapa Ibu? Oke, Oke, siap. Bismillah ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru. Qul ayyuhar rasulu a'tasimu bi rabbin nas wa astajiru bih malikun nas yatasarrafu fihim bima yasha la malika lahum ghairuh ilahin nas ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuh. Baik, barakallahu fiik. Pak Nof, silakan. Bismillah. At-tafsiru. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ayyuhar rasul. A'tasimu birabbin nas. Birabbin nasi. Wastajiru bihi. Malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u. La malika lahum ghairuhu. Ilahin nas. Ma'buduhum bihaqqin. La ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah. Selanjutnya siapa yang belum ya? Anak belum. Oh iya, Mas Alan. Silakan Mas Alan. At-tafsiru. Qul ayyuhar rasulu a'tasimu bi rabbin nasi wa astajiru bihi malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u la malika lahum ghairuhu ma'budahum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Yang pertama ma'buduhum. Oh iya. Ma'buduhum bihaqqin la ma'budahum. Punya panjang, ma'buduhum gitu. Oh iya. Ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Barakallahu fiik. Sebenarnya ini sih nggak pakai kaidah tajwid ya. Tapi kalau nanti panjang itu nanti kelihatan kurang sempurna bahasanya nanti ya. Barakallahu fiik, Mas Alan. Ada yang belum Bapak Ibu? Ummu Fawaz mau nyoba atau masih nyoba Mustami'ah dulu? Nah, mau nyoba Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru. Qul ayyuhar rasulu a'tasimu bi rabbin nasi wa astajiru bihi malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasha. Fihim gitu. Yatasarrafu fihim gitu. Yatasarrafu fihim bima yasha. La malika lahum ghairuhu ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. La ma'buda gitu. Buda. La ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya ada yang masih belum ya? Ada enggak?
udah semua ya. Ibu Nia mau nyoba? Nah, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru. Qul ayyuhar rasulu a'tasimu bi rabbin nasi wa astajiru bihi malikin nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u la malika lahum ghairuhu ilahin nasi ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiikum jami'an. Baik, sekarang saya minta sukarelawan karena ini sudah jam 9:30 kurang dikit. Siapa yang mau nyoba menerjemahkan dari At-Tafsir sampai akhir? Bapak-bapak satu dulu, kemudian setelah itu ibu-ibu satu. Ya, siapa yang mau nyoba? Cung, angkat tangan. Saya Ustaz. Ya, Pak Mukhlisin. Ya, Bismillah. Bismillah. At-Tafsiru. Tafsirnya surat An-Nas ini. Qul, ucapkanlah ayyuhar rasulu wahai Berikut ini rasul. adalah tafsir surat An-Nas. Mungkin akan lebih bagus Pak Mukhlisin. Jadi sekalian latihan menjelaskan. At-tafsir. Kenapa Ustaz? Ya. Sekalian apa namanya kata-katanya diolah untuk menjelaskan kepada orang lain. Iya. Ya. Gimana yang enak? Gimana yang enak? Ya coba at-tafsiru, tafsir surat An-Nas. Atau berikut ini adalah tafsir surat An-Nas. Juga boleh. At-tafsiru, berikut ini adalah tafsir surat An-Nas. Qul, ucapkanlah ayyuhar rasulu wahai rasul, a'tasimu, saya meminta pertolongan bi rabbin nasi kepada Robnya manusia, wa astajiru, dan saya meminta perlindungan bihi kepada Robnya manusia. Malikun nasi, yaitu rajanya manusia, yatasarrafu fihim bima yasha'u, yang mengatur fihim di atas mereka bima yasha'u, dengan bukan di atas mereka, yatasarrafu fihim. Yatasarrafu fihim, yang mengatur di atas, kalau itu di dalam berarti bukan di atas, itu di dalam ya, fi. Berarti yang mengatur segala, kalau mau ditambahkan ini biasanya yang mengatur di dalam segala urusan mereka. Cuman kan kalau kita terjemahkan di dalam segala urusan mereka kayaknya agak kurang ngeklik. Nggak apa-apa, yatasarrafu fihim, dialah raja yang mengatur segala urusan manusia. Yatasarrafu fihim, yang mengatur segala urusan manusia, bima yasha'u, dengan apa yang dia kehendaki. La malika lahum, tidak ada raja untuk mereka, ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahin nas, yaitu ma'buduhum bihaqqin, yang atau kalau semisal mau baca tafsir kadang kayak gini ya. Ilahin nas ay ma'buduhum bihaqqin. Ilahin nas ay ma'buduhum bihaqqin. Baru nanti diterjemahkan ma'buduhum bihaqqin itu apa? Ilahin nasi ay ma'buduhum bihaqqin, yang yaitu yang berhak diibadahi dengan benar, la ma'budalahum, tidak ada yang berhak diibadahi bagi mereka, bihaqqin, dengan ibadah yang hak, dengan ibadah yang benar, ghairuhu, selain dia, selain ilahin nas, selain Allah. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Mukhlisin. Coba ibu-ibu silakan. Siapa yang mau nyoba? Ana nyoba sada. Ya, silakan Muaish. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru, tafsir surat An-Nas. Qul, katakanlah, ayyuhar rasulu, wahai rasul, a'tasimu bi rabbin nasi, aku meminta pertolongan kepada Rob manusia, wa astajiru bihi, dan meminta perlindungan pada Robnya manusia.
Malikin nas, malikin nas, raja manusia, malikun nas, rajanya manusia. Yatasarrafu fihim bima yasha'u, yang mengatur segala urusan manusia. La malika lahum ghairuhu. Bima yasha. Bima yasha'u, dengan apa yang dikehendaki. La malika lahum ghairuhu. Tidak ada raja tidak ada raja baginya lahum untuk mereka. Tidak ada raja untuk mereka selainnya. Ilahin nas, ilahin nas, sesembahan manusia. Ma'buduhum bihaqqin, yang berhak diibadahi dengan benar. La ma'buda lahum. Tapi itu ditambahi domir nggak apa-apa? Ma'buduhum kan sesembahan mereka. Berarti kan yang berhak diibadahi oleh mereka dengan benar. Mereka itu kan manusianya. Ma'buduhum. Ulangi. Ma'buduhum bihaqqin, yang berhak diibadahi, oleh mereka dengan benar. Tidak diibadahi. La ma'buda lahum berarti tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan baginya bihaqqin dengan benar selainnya. Selainnya. Tapi hum bukannya. Kalau hum itu mereka ya. Hum mereka manusia berarti. La ma'buda, nanti diulang coba. La ma'buda lahum, la ma'buda itu tidak ada sesembahan lahum bagi mereka itu manusia, bihaqqin yang berhak disembah dengan benar, ghairuhu selain Allah Subhanahu wa taala. Coba diulangi. Aish, la ma'buda lahum. La ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Tidak ada sesembahan lahum bagi mereka bihaqqin dengan benar, ghairuhu selainnya. Taib, ghairuhu selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum Aish. Oh, ini Pak Nov belum baca tadi ya, Pak Nov Rizal ya? Pak Nov Rizal sudah baca belum tadi ya? Sudah, Ustaz. Oh, sudah, taib. Ibu Sulifa tadi sempat keluar dari Zoom ya, mau baca Ibu? Oh, mungkin terkendala sinyal ya kemarin ya. Tapi barakallahu fiik, Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah jam 9:30. Tapi saya butuh satu orang lagi, tapi selain tadi yang membaca, saya butuh satu orang lagi untuk membaca dari awal sampai akhir. Silakan siapa yang mau nyoba. Yang sudah tadi jangan. Siapa yang mau nyoba? Boleh Bapak-bapak, boleh Ibu-ibu. Itu boleh, Ustaz. Baik, silakan Ibu Ida dari awal. Dibaca aja enggak Bapak. Enggak harus diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi. Suratun nasi makiyatun. Min maqasidis surati. Al-i'tisamu wa tahassunu billahi min syarri syaitani wa waswasatihi wa minasy syururil khafiyyati. At-tafsiru. Qul ayyuhar rasulu a'tasimu birabbin nasi wa astajiru bihi malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u la malika lahum ghairuhu ilahin nasi ma'budu lahum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Masya Allah. Tapi barakallahu fiik. Kalau sekarang, kalau tadi saya minta untuk angkat tangan, sekarang saya mau ngecek apa namanya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ini saya juga nggak ingin yang sudah kita pelajari dulu, kemudian kita tinggal begitu saja. Maka saya minta silakan dibaca paragraf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya minta Mas Setiawan, silakan Mas Setiawan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wa ta'ati fala nusyriku ma'aka ghairaka wa minka wahdaka nata'awna fi kulli syu'unina wa biyadikal khairu kulluhu wa la mu'ina siwaka.
Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Saya juga minta silakan Ibu Nia. Ibu Nia, coba baca yang... Bentar, ini gesernya kok nggak geser. Nah, ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Ibu. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamina. Jami'u anwa'il mahamidi min sifatil jalali wal kamali hiya lahu wahdahu duna man siwahu. Idh huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Wal alamuna jam'u alamin. Wa hum kullu ma siwallahi ta'ala. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah masih lancar. Pak Moko, silahkan coba Maliki Yaumiddin. Coba Pak Moko. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tamjidun lillahi ta'ala bi'annahu al-maliku likulli ma fi yaumil qiyamati haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'an fa yaumiddini yaumul jazai wal hisabi. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Coba satu lagi. Nah, ini paragraf yang ini aja. Ibu Setianingsih. Bu Setianingsih ini. 2 baris ini, Bu. Silakan. Yang at-tafsiru bawahnya ya Ustaz. Yang sumiyat. Bismillah. Summiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha. Wa tusamma ummal Qur'ani lishtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dhalika wa hiya a'damu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul masani. Baik, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Barakallahu fikum jami'an Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali sampai di sini dulu praktek membaca kitab kita untuk surat An-Nas. Masih ada beberapa lagi ya, itu kita belum selesai ya. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Tapi yang sedikit ini silakan dimanfaatkan untuk dimurojaah karena memang belum banyak. Di antaranya tadi itu Pak Nov nulis tinggal menerjemahkannya ya. Menerjemahkan itu memang prosesnya nggak sebentar ya untuk bisa menerjemahkan ya. Butuh sering-sering latihan ya. Butuh sering-sering latihan, makanya kesempatan Bapak Ibu apa yang kita pelajari ini kan nggak banyak-banyak banget. Jadi sekali lagi jangan ditinggal. Ini baik yang dengarkan rekaman ataupun yang live, jangan ditinggal. Supaya lancar ya, yang sudah itu diulang-ulang aja ya, bacanya dan menerjemahkannya. Kan sudah ada catatan-catatannya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu sedikit tapi benar-benar nempel. Nanti kalau ketemu kata atau kalimat yang mirip atau yang sama, Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menerjemahkannya insya Allah ta'ala. Dan itu memang kenyataannya ketika belajar menerjemahkan ya biasanya kayak gitu ya. Ketika sering berinteraksi dengan sebuah kata yang sama itu akan nempel ya, tiba-tiba nempel gitu aja ya, karena sering gitu ya, nggak ngapalin ini artinya ini artinya ini enggak, tapi karena sering berinteraksi tiba-tiba nempel, ketika baca tiba-tiba inget gitu. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup insya Allah ya. Alhamdulillah. Gak ada pertanyaan, insya Allah ini sudah jam 9:30. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya insya Allah. Dan kemarin ternyata saya hari Kamis lupa untuk buat rekaman sorof. Karena hari Kamis kemarin itu qadarullah lumayan padat sekali dari pagi. Karena itu PSB ya, penerimaan santri baru di Gria Quran, dan kami jadi panitianya. Sorenya juga ngajar. Qadarullah jadi lupa ya. Terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.